Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang kembali di channel Sinema Singkat. Dalam film kali ini, kita akan melihat sebenarnya bagaimana dan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh para malaikat ketika mereka berada di bumi. Bagaimana cara mereka berinteraksi dengan kita para manusia, dan memberikan kita intuisi-intuisi di dalam alam bawah sadar kita. Namun, apa yang akan terjadi jika para malaikat-malaikat ini tertarik, bahkan jatuh cinta dengan manusia? Lantas, bagaimana cara malaikat ini menunjukkan eksistensi mereka kepada manusia yang dia cintai ini? Dan apakah dia siap untuk melepaskan keilahiannya hanya demi supaya bisa bersama seorang manusia? Langsung saja, inilah dia, City of Angels. Perkenalkan, malaikat ini bernama Set. Dia adalah malaikat yang bertugas sebagai pembawa pesan untuk manusia, dan juga malaikat yang ditugaskan sebagai penjemput manusia ketika akan meninggal. Di suatu malam, Set mengunjungi sebuah rumah di mana seorang anak kecil bernama Susan sakit demam yang sangat tinggi. Malaikat Set mendengar pergejolakan di dalam batin ibu si anak kecil ini. Apa yang harus dia lakukan dalam kondisi kali ini? Di saat suhu tubuh si anak melebihi 38 derajat Celcius, dia memutuskan untuk memandikan Susan, berharap dengan cara ini, suhu tubuh Susan menurun. Sampai pada akhirnya, cara itu tidak berhasil, dan Susan pun dilarikan ke rumah sakit karena sudah mengalami disorientasi, atau suatu keadaan di mana dia mengalami kebingungan. Ibunya berkata kalau Susan tadi melihat ada seorang pria di dalam kamarnya. Para perawat berkata kalau kondisi ini adalah suatu keadaan yang sering dialami pasien ketika sedang demam tinggi, yaitu halusinasi. Para perawat langsung memberikan pertolongan medis ke Susan, seperti bantuan pernapasan dan yang lainnya. Sampai pada waktunya tiba, nyawa Susan pun tidak tertolong. Kini jiwa Susan sudah bersama dengan Set. Susan lantas berkata, apakah ibunya bisa ikut bersama dengan mereka? Namun malaikat Set berkata kalau ini belum waktunya ibunya pergi. Suatu saat ibunya pasti akan mengerti. Okay, run a bath. I saw a man in her bedroom. She will someday. Setelahnya, malaikat Set bertemu dengan malaikat lainnya, malaikat bernama Kasiel. Sering sekali malaikat Set bertanya, apa yang dirasakan oleh para manusia ketika mereka bersentuhan satu dengan yang lainnya. Sering sekali malaikat Set bertanya, sebenarnya apa yang dirasakan oleh para manusia ketika mereka bersentuhan? Karena kerap kali dia melihat manusia bersentuhan dengan yang lainnya. Sebagai malaikat, ada rasa penasaran yang timbul di dalam diri malaikat Set tentang segala sesuatu yang sering dilakukan oleh para manusia. Para malaikat selama ini selalu menemani manusia ketika berada di bumi, mendampingi para manusia, mendengarkan apa saja pergejolakan di dalam hati manusia. Bahkan ikut membantu manusia dalam mengambil keputusan, membuat manusia tenang dalam berbagai kondisi hidup mereka. Setiap hari, para malaikat berkumpul di tepi pantai untuk melihat matahari terbit dan juga matahari tenggelam. Keesokan harinya, di tengah padatnya lalu lintas kota Los Angeles, seorang wanita bernama Maggie yang berprofesi sebagai dokter bedah melintas melewati mobil-mobil yang tidak bergerak di tengah macetnya kota Los Angeles. Sesampainya di rumah sakit, Dr. Maggie langsung dihadapkan dengan kondisi seorang pasien pria berusia 50 tahun yang terkena serangan jantung. Sebelum tindakan operasi dilakukan, si pasien ingin bertemu dengan Dr. Maggie. Dengan wajah yang penuh harapan, dia berharap ke Dr. Maggie supaya operasi ini berhasil dan dia bisa kembali sehat. Proses operasi pun dilakukan. Dengan sangat teliti dan sangat berhati-hati, Dr. Maggie dan juga timnya membedah tubuh pasien. Lalu ketika proses pembedahan selesai dan bagian jantung selesai dijahit, proses pembalikan aliran darah pun dialirkan kembali ke jantung. Inilah saat yang paling penting dan penentu apakah operasi ini berhasil. Jantung pasien kembali berdetak. Operasi besar ini berhasil dilakukan. Kini waktunya untuk menutup dan menjahit kembali koyakan besar yang ada di dada pasien. Dr. Maggie berkata supaya untuk selalu memperhatikan detak jantung pasien. Namun, kini di ruangan ini sudah ada sosok lain, yaitu malaikat Set. Ya, kita tahu apa yang akan segera terjadi dengan pasien tersebut. Di saat Dr. Maggie meninggalkan ruangan operasi untuk menerima telepon, alarm peringatan di ruangan operasi pun berbunyi. Kondisi pasien dalam keadaan kritis.
Dengan sigap mereka melakukan tindakan pertolongan pertama dengan alat kejut jantung. Akan tetapi jantung pasien masih belum merespon. Melihat kalau jantung si pasien berhenti berdetak, Dr. Maggie meminta timnya supaya kembali melakukan tindakan operasi kembali. Waktu mereka tidak banyak, jantung pasien harus segera berdetak. Bahkan dengan tangannya sendiri Dr. Maggie memompa jantung si pasien. Sampai ada satu timnya yang berkata kalau si pasien sudah meninggal. Akan tetapi, Dr. Maggie berkata dengan lantang kalau pasien ini tidak akan kemana-mana sembari matanya seperti melihat ke arah malaikat Seth. Hal ini membuat malaikat Seth mengira kalau Dr. Maggie bisa melihat dirinya. He's not going anywhere. Namun, ia sama seperti Susan si anak kecil sebelumnya. Kini jiwa si pasien sudah bersama dengan malaikat Seth. Nyawa pasien ini sudah tidak bisa tertolong. Setelahnya adalah hal yang paling berat bagi Dr. Maggie, yaitu memberitahukan ke keluarga pasien kalau mereka sudah melakukan apa yang terbaik, akan tetapi Tuhan punya kehendak yang lain. Meskipun di depan keluarga pasien, Dr. Maggie terlihat tegar dan kuat, tapi dia tetaplah manusia. Dia merasa gagal dalam menyelamatkan nyawa seorang manusia. Padahal semua tindakan operasi sudah dia lakukan sesuai dengan prosedur, tapi kenapa pasien tersebut harus kehilangan nyawanya di meja operasinya? Malaikat Seth hanya bisa mendengar isi hati Dr. Maggie yang merasa gagal sebagai seorang dokter dalam menyelamatkan nyawa seorang manusia, sekaligus ingin memastikan kembali apakah tadi Dr. Maggie benar-benar bisa melihat dirinya. Setelahnya, malaikat Seth kembali menemui malaikat Kasiel. Mereka kini berada di sebuah supermarket. Dia menceritakan apa yang tadi dialami. Kalau ada manusia yang mungkin bisa melihat dirinya. Malaikat Kasiel berkata kalau memang dalam keadaan tertentu manusia bisa merasakan kehadiran para malaikat. Itu pun dengan suatu kondisi jika malaikat tersebut ingin manusia itu melihat dirinya. Dia pernah sekali mengalami hal seperti ini. Hanya saja orang yang bisa merasakan kehadirannya itu adalah seorang yang buta, berbeda dengan malaikat Seth. Di saat yang bersamaan terjadilah perampokan di supermarket ini. Para malaikat tidak bisa langsung membantu para manusia menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Para malaikat hanya bisa memberikan manusia pilihan dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidup mereka. Keesokan harinya, Dr. Maggie masih dalam bayang-bayang rasa bersalah dan juga kegagalan. Sehingga untuk sementara pihak rumah sakit pun memutuskan agar setiap jadwal operasi yang dilakukan Dr. Maggie diambil alih dulu oleh dokter lainnya, yaitu Dr. Ferris, sampai dia bisa pulih kembali dari trauma dan rasa bersalahnya. Meskipun Dr. Maggie tidak terima dengan keputusan sepihak yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, mau tidak mau dia harus mentaati peraturan rumah sakit. Dr. Ferris mencoba meyakinkan Maggie kalau itu bukan kesalahannya. Dia sudah melihat latar belakang pasien dan memang peluang untuk hidup pasien tersebut sangatlah kecil. Sebelumnya pernah terjadi hubungan asmara antara Dr. Maggie dan juga Dr. Ferris sampai saat ini. Malaikat Seth kembali lagi hadir di rumah sakit ini, tapi bukan untuk menjemput jiwa manusia, melainkan hanya untuk melihat Dr. Maggie. Ferris was looking for you. They've rescheduled it for Monday. It's an elective valve. It wasn't your fault. I know. It is unprofessional and it embarrasses me in front of you. You put up a terrific fight. Selain berkumpul di tepi pantai, para malaikat juga sering berkumpul di perpustakaan, mendampingi para manusia mendengarkan isi hati para manusia. Mereka tidak serta-merta hanya menjemput jiwa manusia, tetapi juga mengarahkan manusia dalam mengambil keputusan, sekaligus mempelajari berbagai macam bahasa yang sering digunakan oleh para manusia. Di hari itu malaikat Seth tertarik dengan sebuah buku yang dibaca oleh manusia. Sebuah buku karya seorang novelis yang menceritakan pengalamannya sebagai penulis ketika berada di Paris. Selanjutnya, perkenalkan, dia adalah Nathaniel Messenger, pasien jantung Dr. Maggie yang seharusnya dioperasi kemarin sore. Kebiasaannya yang suka merokok dan juga makan makanan yang tidak sehat lah yang menyebabkan jantungnya bermasalah. Tapi jadwal operasinya diundur oleh pihak rumah sakit karena kondisi Dr. Maggie yang belum siap. Sehingga terjadilah sedikit perdebatan antara Dr. Maggie dan juga Tuan Nathaniel. Hal tersebut membuat Dr. Maggie kerap kali menghindari keluarga dari Nathaniel. Sering sekali dia malah pergi ke ruangan perawatan bayi dan anak-anak hanya untuk melarikan diri dari keluarga pasien. Diikuti oleh malaikat Seth yang masih penasaran dengan Dr. Maggie dan tampaknya kini dia mulai tertarik dengannya. Beberapa dari para malaikat juga terlihat mendampingi para anak-anak. Dr. Maggie berada di ruangan inkubasi bayi pada waktu itu. Sampai di mana ada dokter lainnya yang melihat Dr. Maggie di sana, lalu bertanya mengapa dia di sini.
Sebelumnya Dr. Maggie ingin sempat menjadi dokter spesialis anak. Itulah kenapa kerap kali dia datang ke tempat ini hanya untuk melihat bayi-bayi yang baru lahir. Di saat yang bersamaan ada satu bayi yang menangis sangat kencang. Dokter berkata kalau bayi ini tidak bisa tidur dan tidak berhenti menangis dari kemarin sore. Sayangnya bayi ini ditinggal orang tuanya. Pihak rumah sakit menemukan bayi ini di dekat rumah sakit. Hasil pemeriksaan medis belum menemukan apapun. Mengapa bayi ini sampai tidak tidur dan selalu menangis? Sehingga Dr. Maggie menyarankan supaya dilakukan pemeriksaan ultrasound. Kembali lagi dokter anak ini menanyakan kenapa Maggie kesini dan kenapa dia tampak stres sekali. Dr. Maggie berkata kalau beberapa hari terakhir dia merasa putus asa. Kenapa dia masih menjadi seorang dokter jika pada akhirnya nyawa seorang manusia tidak bisa dia selamatkan? Inilah yang saat ini mengganggu pikiran Dr. Maggie. Ditambah lagi dengan besarnya harapan keluarga tua Nathaniel supaya operasi yang akan dia lakukan nanti berhasil. None of this is in my hands. And after all this time, and after all my patient's wife, her husband is going to be okay. That I have every. Sepanjang malam, Dr. Maggie tidak bisa tidur mencoba mencari penyebab kemungkinan penyakit apa yang diderita oleh bayi mungil tadi. Lalu di saat dia ingin memeriksa kondisi Tuan Nathaniel malam ini, dia malah bisa melihat malaikat Seth yang berdiri di depan pintu ruangan Tuan Nathaniel. Dia lantas bertanya, dia ini siapa? Apakah salah satu dari keluarga pasien? Dan kalaupun iya, ini sudah bukan jam besuk pasien. Tapi malaikat Seth berkata kalau dia di sini bukan hanya untuk mengunjungi Tuan Nathaniel, melainkan juga untuk mengunjungi Dr. Maggie. Dia datang untuk menguatkan Dr. Maggie yang putus asa karena kehilangan pasiennya. Malaikat Seth berkata kalau dia sudah melakukan yang dia bisa sebagai seorang dokter dan juga manusia. Tapi memang ada saatnya di mana manusia akan mati, ketika tubuhnya sudah tidak lagi berfungsi. Dia juga di sini untuk mengubah perspektif Dr. Maggie yang tidak percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Dr. Maggie heran kenapa orang ini bisa tahu banyak tentangnya, dan bagaimana dia bisa tahu namanya padahal mereka belum berkenalan sebelumnya. Dr. Maggie berkata supaya Seth segera pergi dari sini, karena bisa-bisa nanti Satpan mengira dia salah satu pasien sakit jiwa. Keesokan harinya, tibalah hari jadwal operasi Tuan Nathaniel dilakukan. Kembali lagi, malaikat Seth mengunjungi Dr. Maggie. Tapi kini Dr. Maggie tidak bisa melihat sosoknya. Malaikat Seth mendengar isi hati Dr. Maggie yang kini jauh lebih baik dan lebih positif dari sebelumnya. Bahkan di dalam isi hatinya, Dr. Maggie ingin mengetahui nomor telepon Seth. Mendengar itu, kini malaikat Seth semakin sering mengikuti Dr. Maggie kemanapun, bahkan sampai ke tempat tinggalnya. Apakah inilah permulaan dari kejatuhan malaikat Seth? Saking terpikatnya malaikat Seth dengan Dr. Maggie, dia bahkan dengan sengaja membawa buku dari perpustakaan supaya bisa dibaca oleh Dr. Maggie. Keesokan harinya, Dr. Maggie menemui Dr. Ferris berniat ingin berterima kasih karena buku ini sangat membantunya dalam masa-masa sulit. Akan tetapi, Dr. Ferris berkata kalau dia tidak pernah meninggalkan buku ini untuknya. Penasaran dengan keanehan ini, Dr. Maggie pun pergi ke tempat buku ini dipinjam, yaitu perpustakaan tempat biasa para malaikat berkumpul. Di sana kembali lagi dia bertemu dengan malaikat Seth dan kali ini dia bisa melihatnya. Singkat cerita mereka pun mengobrol mengenai pekerjaan Dr. Maggie yang pada akhirnya dia berhasil melakukan tindakan operasi itu. Kini dirinya sudah mulai pulih dari rasa trauma dan rasa bersalahnya. Kemudian malaikat Seth meminta supaya Dr. Maggie menutup matanya. Lalu dia pun menyentuh telapak tangan Dr. Maggie dengan jarinya. Hal ini dia lakukan untuk membuat sebuah perumpamaan untuk percaya dan merasa. Meskipun dia tidak bisa melihat sekalipun, para malaikat yang berada di tempat ini memandangi malaikat Seth yang bisa berinteraksi langsung dengan manusia. Melihat itu, malaikat Seth pun mengajak Dr. Maggie segera pergi dari sini. Kini mereka berada di sebuah pasar berbelanja buah. Malaikat Seth bertanya, apa yang dirasakan manusia ketika makan? Bagaimana dia mendeskripsikan rasa itu? Karena para malaikat tidak punya indera perasa, mereka tidak makan, minum maupun tidur, sehingga dia meminta Dr. Maggie untuk mendeskripsikan rasa buah yang sedang dia makan. Kemudian Dr. Maggie pun membawa dirinya kembali ke rumah sakit. Tepatnya kini mereka berada di laboratorium. Dr. Maggie memperlihatkan bagaimana bentuk sel darah merah miliknya. Kenapa Dr. Maggie memperlihatkan hal ini? Karena kini dia mulai merasakan sesuatu terjadi dalam dirinya. Semenjak bertemu dengan Seth ketika dia berkata mengenai kehidupan dan juga kematian di malam itu, Dr. Maggie mulai menyadari kalau ada kuasa yang jauh lebih besar dari dirinya. Dia merasa hal itu ketika berada di ruangan operasi di saat dia mengoperasi Tuan Nathaniel.
Kini dia menyadari jika apa yang terjadi dengan pasiennya yang meninggal itu bukanlah karena kesalahannya, melainkan itu memang harus terjadi. Meskipun dia sempat menangisi si pasien tersebut, mendengar itu malaikat Seth bertanya kembali, apa yang menyebabkan manusia menangis? Dr. Maggie kembali merasa janggal dan aneh dengan sosok Seth. Kenapa dia mempertanyakan apa yang terjadi dengan tubuh manusia? Bukannya dia juga seorang manusia. Di saat yang bersamaan, pager atau alat komunikasi pada masa itu milik Dr. Maggie berbunyi. Pasiennya Tuan Nathaniel mengalami kejang, sehingga dia buru-buru pergi ke ruangan pasien dan menyuruh malaikat Seth untuk menunggunya di tempat ini. Tapi nyatanya, malaikat Seth sudah berada di ruangan Tuan Nathaniel lebih dahulu dengan bentuk malaikatnya yang tidak bisa dilihat. Tuan Nathaniel kejang karena selang yang membantunya bernapas membuatnya tersedak. Ketika selang itu dibuka, dia pun bisa kembali bernafas dengan normal. That is my wife. Kemudian ketika ruangan sudah kosong, malaikat Seth pun menyentuh tubuh Tuan Nathaniel supaya dia bisa tertidur dengan nyaman. Nah, disinilah hal aneh kembali lagi terjadi. Tuan Nathaniel berkata meskipun dia tidak bisa melihat sosok malaikat yang ada di ruangan ini, dia bisa merasakan kehadiran para malaikat. Dia juga berkata kalau dia masih belum mau mati karena ini belum waktunya. Siapa sebenarnya Tuan Nathaniel ini? Dan bagaimana dia bisa mengetahui kalau ada malaikat di sekitarnya? I can't see you, but I know you're there. Not yet. Go back and tell him that I'm not going. Melihat kalau Seth sudah tidak ada di ruangan laboratorium, Dr. Maggie pun memilih pulang. Sesampainya di rumah, dia sudah ditunggu oleh Dr. Ferris. Malaikat Seth juga ada di sana, tetapi mereka tidak bisa melihat sosoknya. Tujuan Dr. Ferris berada di sini untuk mengajak Dr. Maggie pergi liburan, karena sepertinya mereka perlu waktu berdua bersama. Tapi sebelum itu, Dr. Maggie ingin Dr. Ferris memandangnya. Bagaimana dia melihat sosok Dr. Maggie? Dr. Maggie terpikir apakah Dr. Ferris punya tatapan yang sama seperti Seth. Sampai ya pada akhirnya, kehadiran Dr. Ferris di tempat ini membuat malaikat Seth cemburu. How do you know when I'm here? Sehingga dia pun kembali menemui Tuan Nathaniel, menunjukkan eksistensinya ke hadapan Tuan Nathaniel. Sudah 30 tahun lebih dia tidak melihat para malaikat. Lagi pula dia ini belum mau mati. Tapi kenapa malaikat Seth selalu mengunjungi kamarnya ini? Kenapa tidak mengunjungi kamar pasien lainnya yang sedang sekarat? Apa mungkin Tuan Nathaniel menebak kalau malaikat yang ada di hadapannya ini mengunjungi dokter yang menanganinya? Mendengar itu, malaikat Seth semakin dibuat penasaran siapa sebenarnya Tuan Nathaniel ini. Kenapa dia bisa tahu sebanyak ini tentang malaikat dan tentang dirinya? Sehingga Tuan Nathaniel pun ingin membuat sebuah kesepakatan dengan malaikat Seth. Kalau dia ingin tahu semua tentang rahasia hubungan antara manusia dan keilahian para malaikat. You ready to deal? Thank you. I can answer all your questions, friend. Ya, kesepakatannya tidak aneh-aneh. Cukup temanin dia makan makanan enak yang sebenarnya kini sudah dilarang karena dia baru selesai operasi jantung. Kemudian Tuan Nathaniel mengenalkan dirinya. Namanya adalah Nathaniel Messenger. Orang yang doyan makan, sedikit hedon. Dan dia adalah mantan malaikat yang kini menjadi manusia. Awalnya malaikat Seth tidak percaya sampai Tuan Nathaniel memberikannya bukti-bukti kalau dulu dia sering berkumpul di perpustakaan bersama para malaikat lainnya. Kemudian dia bisa semua bahasa manusia. Bahkan dia bisa membaca pikiran manusia, seperti yang sedang dicontohkannya saat ini. Nathaniel Messenger, former celestial body. And you're reading my mind. Barulah malaikat Seth percaya kalau sebenarnya dulunya Tuan Nathaniel adalah malaikat sama seperti dirinya. Tuan Nathaniel berkata kalau ini semua hanyalah masalah pilihan. Malaikat bisa memilih kapan dia ingin menjadi manusia. Caranya mudah, dia hanya perlu melompat dari tempat yang tinggi sambil memfokuskan pikirannya kalau dia ingin menjadi manusia. Dan nanti ketika dia sadar, tubuhnya akan sama seperti manusia. Mulai bisa mencium wangi dan juga bau, merasakan sakit dan rasa lapar yang sangat besar. Ya, seperti dirinya saat ini. Tuhan memberikan berkah yang sangat luar biasa ke manusia. Dan dia juga memberikan hal itu kepada malaikat. Berkah itu adalah kehendak bebas. These bozos the greatest brother. You think he didn't give it to us? You take the plug. You wake up all smelly and... Kemudian Tuan Nathaniel meminta malaikat Seth supaya membawanya ke tempat tinggi. Inilah kemampuan malaikat yang mungkin masih tersisa di dirinya. Di saat semua manusia takut akan ketinggian, Tuan Nathaniel tidak takut akan ketinggian karena dia sudah biasa melakukan hal ini ketika menjadi malaikat. Dia juga menjelaskan kalau bukan hanya dia satu-satunya malaikat yang menjadi manusia. Ada banyak malaikat yang sama seperti dirinya di dunia ini. Hanya saja seringkali para malaikat tidak menyadarinya. Lalu Tuan Nathaniel menunjukkan foto keluarganya. Putrinya yang kini sudah menikah, lalu ada cucunya, dan yang paling dia cintai, istrinya Teresa. Dialah alasan kenapa dirinya menjadi manusia.
Kemudian Tuan Nathaniel bertanya, apakah para malaikat masih sering sekali berkumpul di pantai di saat matahari terbit dan juga tenggelam? Kalau masih, dia ingin dibawa ke tempat itu lagi. These things will kill you. They still gather together at sunrise. Ternyata selama ini ketika para malaikat melihat matahari terbit dan juga tenggelam, para malaikat mendengar nyanyian yang datangnya dari surga. Tapi kini Tuan Nathaniel tidak sekalipun bisa mendengar lantunan itu karena dia sudah menjadi manusia. Akan tetapi Tuan Nathaniel tidak peduli akan hal itu. Tujuan lainnya dia ingin berada di sini karena dia ingin berenang di laut merasakan desiran ombak. Khawatir dengan kondisi Tuan Nathaniel yang baru saja sembuh, malaikat Seth pun ikut berenang supaya memastikan kalau Tuan Nathaniel tidak tenggelam. Di malam harinya, malaikat Seth menemui malaikat Castiel, menceritakan apa yang dia alami hari ini. Bagaimana malaikat bisa menjadi manusia, yang perlu mereka lakukan hanyalah lompat dari ketinggian. Akan tetapi malaikat Seth masih belum mau melakukan hal tersebut, karena dia merasa kalau terlalu banyak keindahan dari atas ini ketika menjadi malaikat. Keesokan harinya malaikat Seth menemui Dr. Maggie, bertanya bagaimana kabarnya, apakah dia masih tidak bisa tidur seperti biasanya. Melihat kehadiran Seth, dia pun mengundangnya untuk ikut acara pesta kepulangan Tuan Nathaniel kembali ke rumahnya. Tentu saja malaikat Seth ingin ikut acara itu apalagi ada Dr. Maggie di sana, tapi dia malah bertanya, bagaimana hubungannya Dr. Maggie dengan pacarnya, apakah dia mencintai pacarnya? Namun menurut Dr. Maggie, cinta itu hanyalah omong kosong. Yang ingin dia tahu adalah Seth ini siapa? Kenapa dia sering sekali menghilang begitu saja, lalu muncul di saat Dr. Maggie membutuhkan dirinya? Dia ingin mengenal sosok Seth lebih jauh. Contohnya, kenapa dia selalu memakai pakaian yang sama? Apakah dia sudah menikah, dan kalau belum, kenapa dia tidak pernah menyentuhnya? Di momen inilah malaikat Seth mengambil sebuah langkah yang nekat. Dia mencium Dr. Maggie. Tapi karena dia malaikat, dia tidak bisa merasakan hal itu. Hal ini membuat Dr. Maggie salah sangka. Dia mengira kalau Seth tidak punya perasaan apapun dengannya. Singkat cerita, berangkatlah Dr. Maggie ke tempat tinggal Tuan Nathaniel. Dia melihat kalau malaikat Seth sudah berada di sana, padahal dia tidak bilang di mana alamat Tuan Nathaniel. Untuk saat ini, malaikat Seth mengizinkan manusia melihat dirinya. Banyak orang yang menyukai kehadiran malaikat Seth di sana, termasuk keluarga Tuan Nathaniel. Hey, honey, that hurts. Dr. Maggie bertanya ke Tuan Nathaniel, sudah berapa lama dia mengenal Seth? Tuan Nathaniel berkata kalau sebelumnya Seth pernah bekerja bersamanya di bagian konstruksi. Tapi Dr. Maggie masih belum sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan Tuan Nathaniel. Ditambah lagi ketika dia melihat hasil foto tadi, wajah Seth tidak kelihatan. Hanya ada kilatan cahaya di foto tersebut yang semakin menambah keanehan. Di malam harinya, Dr. Maggie mengundang Seth ke rumahnya, sekalian ingin menanyakan dari mana asalnya. Ya, sekedar ingin mensinkronkan informasi yang diterimanya dari Tuan Nathaniel. Apakah sama atau tidak? Di saat Dr. Maggie menanyakan kapan dia lahir, siapa orang tuanya dan di mana dia tinggal, secara tidak sengaja malaikat Seth memotong tangannya sendiri, tapi pisau itu tembus dan tidak membuat luka di jarinya. Melihat kejanggalan itu, Dr. Maggie malah sengaja menyayat jari Seth untuk memastikan apakah yang barusan dia lihat tadi benar. Dan benar saja, tidak ada darah, bahkan tidak ada bekas luka di jarinya. Ini semakin membuat Dr. Maggie bingung siapa pria yang ada di hadapannya ini. Kenapa dia tidak bisa merasakan apapun, bahkan tidak bisa terluka. Pada akhirnya malaikat Seth pun mengatakan siapa dia sebenarnya. Dia ditugaskan untuk menjemput Tuan Balford, pasien Dr. Maggie yang kehilangan nyawanya. Tapi ketika berada di ruangan operasi itu, dia malah jatuh hati dengan Dr. Maggie. Tentu saja Dr. Maggie tidak percaya begitu saja. Tapi malaikat Seth kembali menjelaskan kalau selama ini dia selalu ada di samping Dr. Maggie, menemani dirinya bahkan ketika berada di tangga, melihatnya menangis karena gagal menyelamatkan Tuan Balford. Tapi Dr. Maggie masih tidak terima dengan semua penjelasan malaikat Seth. Dia merasa dipermainkan oleh malaikat Seth, sehingga dia pun menyuruh malaikat Seth untuk segera pergi dari tempat ini. Get out! Get out! Baik Dr. Maggie maupun malaikat Seth merasakan patah hati satu sama lainnya. Mereka saling membutuhkan, tapi untuk saat ini, ada baiknya jika mereka tidak bertemu dulu. Meskipun di suatu malam, malaikat Seth mengunjungi Dr. Maggie tapi tidak menunjukkan eksistensinya, hanya ingin menyentuh Dr. Maggie dan menemani dirinya di malam itu. Selama semalaman, malaikat Seth menemani Dr. Maggie tertidur. Rasa nyaman tersebut membuat Dr. Maggie di pagi harinya mendapatkan ilham. Apa yang menyebabkan bayi yang dibuang itu menangis terus dan tidak bisa tertidur? Bayi itu menderita kondisi di mana tidak ada udara yang masuk melalui hidungnya.
Sehingga dokter spesialis anak pun melakukan tindakan operasi untuk menyelamatkan bayi itu. Latricia, there's hardly any air getting through. Di hari itu banyak hal yang terjadi atas hidup Dr. Maggie. Salah satunya adalah di hari itu, Dr. Ferris melamar dirinya. Dia ingin menikahi Dr. Maggie, pergi dari kota ini, menetap di kota kecil dan hidup bahagia untuk selamanya. Dr. Ferris tidak memaksakan dirinya menjawab langsung. Dia membiarkan Dr. Maggie berpikir dulu untuk mengambil langkah besar dalam hidup mereka. Kemudian Dr. Maggie pun mengunjungi Tuan Nathaniel untuk melihat perkembangan kesehatannya setelah operasi jantung. Tuan Nathaniel berkata kalau dia ini baik-baik saja dan tidak perlu khawatir akan tubuhnya. Tuan Nathaniel malah balik bertanya bagaimana dengan Dr. Maggie. Apakah dia baik-baik saja? Pada akhirnya dia pun bercerita kenapa Tuhan mempertemukan dia dengan Seth jika mereka tidak bisa bersama. Tuan Nathaniel pun menjelaskan kalau Seth tidak bisa merasakan sakit, takut maupun lapar. Tapi yang pasti adalah apa yang saat ini dimiliki Seth ingin dia korbankan hanya untuk wanita yang dia cintai. Dia rela melepaskan keabadian yang dia punya demi Dr. Maggie. Kenapa Tuan Nathaniel bisa mengetahui hal ini? Karena dia melakukan hal yang sama untuk istrinya. He loves you that much. I know this. Because I did it. Mendengar itu, Dr. Maggie menemui malaikat Seth di tempat dia biasa berada, yaitu di perpustakaan. Dia ingin menyampaikan kalau mereka tidak bisa bersama karena Dr. Maggie akan menikah dengan Dr. Ferris. Dia sengaja melakukan hal ini supaya malaikat Seth tidak mengorbankan keilahiannya dan keabadiannya hanya demi bisa bersama dengan seorang manusia, lalu meninggalkan malaikat Seth dengan rasa patah hati. Jordan asked me to go. You don't love him. I want to say goodbye. You can feel me. I don't want to see you again. Mendengar kalau wanita yang sangat dia cintai ini akan menikah dengan orang lain yang satu spesies dengannya, yaitu sesama manusia, dia menjadi galau. Apakah dia harus mengambil langkah besar dalam dirinya? Apakah ini saatnya dia melepaskan keilahiannya dan keabadiannya demi seorang manusia? Sampai pada akhirnya, dia memutuskan melompat dari gedung yang sangat tinggi seperti yang dikatakan oleh Tuan Nathaniel saat dia melepaskan keilahiannya sebagai malaikat. Begitu dia sadar, darah mengalir di tubuhnya. Dia kini merasakan udara di tubuhnya. Dia merasakan sakit dan kini orang-orang bisa melihat dia tanpa dia harus menunjukkan dirinya. Malaikat Seth kini menjadi manusia. Dia langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui Dr. Maggie. Tapi Dr. Maggie tidak ada di sana. Hanya ada dokter anak yang pernah dia lihat sewaktu menjadi malaikat. Dokter ini berkata kalau Dr. Maggie kini berada di Nevada, tepatnya di sebuah danau di kota Tahoe. Dia akan menikah minggu ini. Tanpa menunggu lama, Seth pun berniat ingin pergi ke sana. Tapi kini dia sudah menjadi manusia. Dia tidak punya uang untuk berpergian. Bahkan sialnya, di hari pertamanya menjadi seorang manusia, dia malah dirampok dan dipukuli oleh orang yang tidak dikenal. Selama seharian, dia mengharapkan tumpangan dari orang yang lewat supaya bisa sampai ke Nevada tempat Dr. Maggie berada. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan tumpangan dari seorang supir truk yang menuju ke arah yang sama dengannya. Lalu ketika dia sampai di kota Tahoe, Seth melihat catatan buku kuning yang biasanya isinya adalah alamat orang-orang di kota ini. Sehingga dari buku itu dia bisa menemukan alamat tempat Dr. Maggie tinggal. Dr. Maggie heran, bagaimana Seth bisa berada di sini? Dan kenapa tubuhnya penuh dengan luka? Hanya ada satu alasan. Seth kini sudah melepaskan keilahiannya sebagai malaikat dan kini menjadi manusia. Dan ya, pada akhirnya, di malam ini mereka menyatu sebagai manusia. Untuk hal ini, kita skip aja ya. Keesokan paginya hanya ada senyum sumringah di wajah kedua manusia yang akhirnya bisa bersama ini. Dr. Maggie sangat sukacita akan hari ini, karena inilah yang dia inginkan selama ini. Satu hari bersama orang yang dia cintai, yaitu Seth. Ketika Seth mandi, merasakan bagaimana air hangat dan dingin di kulitnya untuk pertama kalinya, Dr. Maggie pergi ke pusat kota untuk membeli beberapa perlengkapan. Hanya ada rasa sukacita yang kini dialami oleh Dr. Maggie. Dia merasa bebas, hidupnya kini bersama dengan orang yang dia inginkan. Ketika berada di jalan pulang, dia merentangkan tangannya sambil mengendarai sepeda yang biasa dia pakai. Namun, tidak berselang lama, film ini berubah menjadi film Final Destination. Dr. Maggie mengalami kecelakaan. Seth merasakan kalau ada yang janggal. Masih ada sedikit rasa kalau orang yang dia cintai akan meninggalkannya. Dia berlari menuruni bukit sampai dia melihat sebuah truk kayu yang berhenti. Dan di sana, sudah ada tubuh Dr. Maggie yang terbaring di jalan. Dr. Maggie tahu kalau inilah akhirnya.
Dia sangat ketakutan, padahal Seth sudah mengorbankan segalanya demi supaya bisa bersama dengan dirinya. Tapi inilah akhirnya. Dr. Maggie kini mulai melihat para malaikat yang akan menjemput dirinya. Dan ya, pada akhirnya, Dr. Maggie pun kehilangan nyawanya di hari itu. Seth tidak tahu bagaimana dia bisa memproses semua ini. Kenapa ini semua harus terjadi kepadanya? Kenapa dia tidak bisa bersama orang yang dia cintai seperti Tuan Nathaniel? Bahkan kini dia mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa harus dia yang mengalami ini? Apa ini hukuman Tuhan kepada dirinya? Malaikat Castiel yang mengunjungi dirinya bertanya, bagaimana rasanya menjadi manusia? Bukankah ini yang dia inginkan untuk bisa merasakan kehangatan, sentuhan, tangis, dan juga rasa setiap makanan yang dikonsumsi manusia? Sampai di mana Malaikat Castiel bertanya, jika memang ini yang akan terjadi dalam hidupnya, apakah dia masih ingin menjadi manusia dan memilih untuk bisa merasa ketimbang menjadi seorang malaikat? Jawaban saya tetap sama, dia ingin punya rasa dan bisa merasakan. Karena meskipun hanya 1 hari, dia bisa bersama dengan Maggie, dan itu sudah cukup untuknya. Inilah yang dibutuhkan oleh Seth. Pada akhirnya, dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri yang kini menjadi seorang manusia. Sehingga, keesokan paginya, dia berenang di pantai melepaskan semua bebannya selama ini dan berdamai dengan dirinya yang kini menjadi seorang manusia. Itu dia tadi film bergenre fiksi ilmiah yang menceritakan tentang sosok malaikat yang rela melepaskan keilahiannya dan juga keabadiannya, hanya demi supaya bisa bersama dengan seorang manusia. Mungkin saja saat ini para malaikat menemani kalian yang sedang menonton konten kali ini. Dan mungkin saja para malaikat sedang menemani saya mengerjakan konten kali ini. Tidak ada yang tahu. Semoga film ini semakin menambah keimanan kita dan juga kepercayaan kita akan adanya hal-hal supranatural yang berasal dari Yang Maha Esa. Sampai ketemu di film menarik lainnya.